Baik, selamat datang di video tutorial penelitian operasional 1. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai OR dengan materi linear programming metode grafis. Jadi nanti di sini akan membahas contoh soal, dua contoh soal, yang pertama mengenai maksimasi dan yang kedua mengenai minimasi. Oke, sebagai gambaran, metode grafis ini hanya digunakan untuk jika dalam kasus yang hanya memiliki dua variabel. Jika lebih dari dua variabel, maka akan menggunakan metode simplex. Sedangkan di sini akan hanya membahas metode grafis. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 1. Bisa kita lihat, toko memproduksi dua jenis minuman dalam satuan box besar, yaitu box soda dan minuman energi. Keduanya memerlukan bahan utama yaitu air dan gula. Dalam sehari, persediaan bahan utama dari minuman tersebut terbatas, yaitu air yang hanya tersedia 2.250 liter dan gula tersedia 2.000 liter. Karena permintaan pasar akan soda sedang meningkat, maka toko menetapkan minimal produksi soda adalah 40. Nah, terus dikasih tahu juga keuntungan dari soda itu 200.000 dan keuntungan minuman energi itu 300.000. Di sini tabel yang tabel ini yang mempermudah kita untuk memahami soal. Lalu pertanyaannya, berapa jumlah produksi optimal dari kedua minuman agar toko mendapatkan profit maksimal? Nah, jadi maksud optimal di sini yang bukan yang terlalu maksimal, bukan terlalu minimal. Jadi di antara maksimal dan minimal itulah optimal, maksudnya seperti itu. Nah, pertama kita pecah dulu soal itu, kita akan menentukan fungsi tujuan, variabel keputusan, dan juga parameter yang constraint. Fungsi tujuan dari soal itu adalah memaksimalkan keuntungan. Maksimal keuntungan dengan produksi optimal dari soda dan minuman energi. Nah, variabel keputusan itu yang ingin kita cari gitu. Yang ingin kita cari itu adalah jumlah produksi dari box soda tadi, box soda dan box minuman energi. Parameternya apa? Parameter itu yang bisa dibilang segala data kuantitatif yang ada di soal. Nah, parameternya itu ada keuntungan soda itu 200.000, minuman energi 300.000. Lalu air yang tersedia itu 2.250, terus tersedia gula itu 2.000 liter. Lalu soda, oh ya ini nih ya, saya lupa menjelaskan bahwa di sini juga ada keterangan bahwa soda itu dia perlu 25 liter air, kemudian dia perlu 20 liter gula. Sedangkan minuman energi dia perlu 15 liter air dan 20 liter gula. Lalu ada ketentuan terakhir, batasan terakhir, konsep terakhir, setidaknya soda diproduksi 40 buah. Oke. Kita akan lanjut ke tahap modeling. Kita akan ubah parameter-parameter ini menjadi dalam bentuk matematis. Pertama, variabel keputusan, PK-nya. PK-nya ini yang kita cari tadi adalah soda dan energi. Kita anggap saja soda itu X1, minuman energi itu X2. Nah, fungsi tujuannya adalah tadi maksimasi keuntungan. Berarti fungsinya itu fungsi keuntungan dari minuman soda dan keuntungan minuman energi. Keuntungan minuman soda berapa? Harga soda keuntungan 200.000 X1 kan dari soda, ditambah keuntungan minuman energi itu 300.000 X2, 300.000 minuman energi. Selanjutnya kita akan membuat model matematika dari constraint. Nah, untuk kasus maksimasi, yang ingin kita buat pertama itu ini. Di kasus maksimasi itu kita tuh memaksimalkan berdasarkan
kita memaksimalkan berdasarkan apa yang tersedia. Nah, yang tersedia itu di soal diketahui tersedia yang terbatas. Itu tuh air 2.600 liter dan gula 2.000 liter. Nah, jadi yang tersedia tuh di sini ada 2.250 air dan 2.000 gula. Nah, setelah itu dari tersedianya air dan tersedianya gula ini, itu dia menyusun apa aja. Jadi air itu di soda dia berapa, ya. Air itu di soda dia berapa, dan di minuman energi dia berapa, gitu. Ya, begitupun dengan gula. Gula kan tersedia 2000. Nah, untuk soda dia perlu berapa gula, dan untuk minuman energi dia perlu berapa gula. Nah, untuk di kasusnya air, soda itu dia perlu 25 liter air. Berarti kita tulis 25 X1. Dan untuk minum energi dia perlu 15 liter air. Berarti kita tulis 15 X2 gitu. Kecil dari sama dengan. Nah, kecil dari sama dengan itu maksudnya dia tidak boleh melebihi 2250. Karena kan airnya tersedia 2250. Berarti yang tersedia itu tidak lebih dari 2250. Begitupun dengan yang gula 20 X1. Karena di tersedianya air, soda itu dia perlu 20 maaf. Yang di kasus gula, soda itu dia perlu 20 liter gula, berarti 20 X1. Dan minum energi dia perlu 20 liter gula juga, berarti 20 X2. Kecil dari sama dengan 2000. Kemudian ini setidaknya soda diproduksi 40 buah. Setidaknya diproduksi berarti minimal tuh 40 ke atas gitu. Kalau 39 tidak boleh. Berarti nanti tandanya itu besar dari sama dengan 40. Dari X1 kan soda. Kan tadi katanya soda diproduksi minimal 40 buah gitu. X1 besar dari sama dengan 40. Nah, kita sudah mau matematisnya, lalu kita lanjut ke membuat grafiknya. Untuk membuat grafiknya, kita akan buat garis dari masing-masing constraint. Di sini kan constraint-nya ada 1, ada 2, ada 3. Nah, garis pertama itu kita akan buat dari constraint pertama. Persamaan constraint pertama itu ini, ya. Nah, kita akan membuat tabel ini untuk mempermudah. Ketika X0, ketika X0, maka X2-nya berapa gitu. 150 itu didapat dari X1-nya kan 0 ditambah 15 X2 sama dengan 2550. Nah, X2 itu hasil dari 2250 dibagi 15. Jadi X2 sama dengan 150. Nah, seperti itu. Kita hapus dulu. Nah, begitupun dengan yang satu lagi. Ketika X2-nya 0, maka X1-nya berapa? X1 didapat 90. Jadi kita dapat koordinat pertama dari garis 1 itu adalah 0 dan 150, kemudian 90 dan 0. Nah, cara ini juga berlaku untuk pada saat kita membuat di garis kedua pada constraint 2. Constraint 2 itu persamaannya ini. Nah, kemudian ketika X1-nya itu 0, maka X2-nya berapa? X2-nya 100.
Lalu ketika X2-nya 0, maka X1-nya berapa? X1-nya 100. Cara nyarinya seperti yang tadi saya tulis tadi. Jadi kita dapat koordinat di garis kedua itu ada 0 dan 100, kemudian 100, 0. Oke, ini ya, 0, 100, dan 100, 0. Kemudian ada garis 3, X1 besar dari 40. Nah, kemudian kita buat grafiknya. Kita hubungkan tadi titik-titiknya. Yang tadi yang pertama 0 dan 150. 0, 150 itu di sebentar. 0, 150 itu di sini. Nah, kemudian 90, 0 di sini. Lalu 0, 100, 0, 100 di sini. Kemudian 100, 0 di sini. Lalu garis yang terakhir, garis 3, X1 besar dari 40 di garis yang merah ini. Oke. Lalu kita akan mencari daerah penyelesaiannya. Garis 1 itu dia bentuknya itu kecil dari sama dengan, berarti arah arsirannya ke bawah. Garis 1 itu yang ini. Nah, ini arsiran ke bawah. Ke bawah. Dan garis 2 pun juga ke bawah karena dia kecil dari sama dengan. Garis 2 itu yang ini ke bawah juga. Ini ke bawah. Oke. Dan garis ketiga besar dari sama dengan. Kalau garis lurus ini berarti dia di daerah kanannya di sini. Nah, bisa kita lihat daerah yang terkena ketiga arsiran dari garis tersebut itu adalah daerah yang ini. Nah, ini. Inilah daerah penyelesaian. Dari daerah penyelesaian ini maka kita akan cari titik-titik kritisnya, titik-titik yang ada di daerah tersebut. Titik kritisnya itu ada ini, 1, terus ada ini, 2, terus ada ini, 3, terus ada ini, 4. Nah, jadi ada 4 titik. Ada ini, 1, terus ada 2, terus 3, sini. Nah, kita akan cari nilai-nilai titik-titik tersebut, kemudian kita uji ke persamaannya. Kita uji ke persamaan, kita cari mana yang paling maksimal. Selesai itu. Oke, kita akan cari titik-titiknya. Titik-titiknya tadi ada ini kan. Ini, dan ini. Nah, ini kan sudah diketahui titiknya. Ini 40, 0. Dan ini juga sudah diketahui. Ini titiknya. Salah. Benar-benar. Ini titiknya 90, 0. Nah, pertanyaannya, yang ini kita belum tahu ini berapa, dan ini juga berapa gitu. Maka kita akan cari. Titik 1, yang ini kita anggap titik 1. Nah, titik 1 itu dia perpotongan dari garis hijau dan garis merah. Garis hijau ini adalah garis konstran yang kedua, dan garis merah ini adalah garis konstran ketiga. Jadi perpotongan antara garis 2 dan 3. Tadi garis 2 persamaannya itu adalah ini. Garis 2 itu persamaannya 20x1 tambah 20x2 kecil dari sama dengan 2000. Nih, 20x1 tambah 20x2 sama dengan 2000. Nah, persamaan ketiga itu tadi hanya x1 sama dengan nih, x1 sama dengan 40. Ya udah, x1 yang 40 ini kita masukin aja ke x1-nya yang di persamaan 2. 40 kita masukin ke sini. Tadi kan 1. Nah, kita kaji dengan 40. Nah, jadi ini kita selesaikan pakai persamaan aljabar biasa. Jadinya 20x2 sama dengan ini 20 kali 40
8.000 ya, 8.000. Pindah ke sini jadi minus 8. Sorry, 20 kali 40 itu 800. Jadi 2000 kurang 800, 1200. 20x2 sama dengan 1200. Terus kita kurangin. Ya, terus dapatlah hasil x2 itu sama dengan 60. Dari 1200 dibagi 20. Jadi kita dapat titik ini itu adalah x1-nya 40, x2-nya 60. Oke, kita lanjut ke mencari titik yang ini. Titik ini adalah perpotongan garis biru dan hijau. Garis biru ini adalah garis 1 dan garis hijau ini adalah garis 2. Oke, ini. Perpotongan garis 1 dan 2. Garis satunya itu persamaannya 25x1 dan sama dengan 1250. Garis 2-nya 20x1 tambah 20x2 sama dengan 2000. Nah, ide menyelesaikan permasalahan ini, saya ingin menyamakan nilai x1 yang di kedua sama ini. Nilai kan beda nih, ini kan 25, ini 20. Nah, supaya sama, maka ini. Persamaan atas ini saya bagi 5. Persamaan bawah ini saya bagi 4. Kenapa itu? Karena 25 dibagi 5 itu hasilnya nanti 5x1. Kemudian 20x1 dibagi 4 hasilnya 5x1. Jadi nanti kita dapat nilai x1 yang sama. Ketika kita dapat nilai x1 yang sama, bisa kita eliminasikan. Seperti ini. Nah, kemudian 25x1 dibagi 5, 5x1. 15x2 dibagi 5, hasilnya 3x2. 2250 dibagi 5, 450. Begitupun di persamaan yang bawah. 20x1 dibagi 4, hasilnya 5x1. Terus 20x2 dibagi 4, hasilnya 5x2. Terus 2000 dibagi 4, 500. Nah, persamaan ini terus kita kurangin. Karena 5x1 kurang 5x1 habis. Terus kemudian 3x2 kurang 5x2 itu hasilnya minus 2x2. Kemudian 450 kurang 500 minus 50. Didapatlah x2-nya itu minus 50 dibagi minus 2, 25. Kita dapat x2-nya, terus x1-nya gimana? X1-nya gimana? Tinggal kita masukin aja nilai x2 ini. Nilai x2 ini ntar kita masukin ke bebas persamaan yang mana. Kita ambil persamaan yang ini aja. 5x1 3x2 sama 450. 5x1 tambah 3 kali x2-nya berapa? 25. Masukin 3 kali 25 sama 450. Didapatlah hasil x1 75. Jadi x1 75 dan x2-nya 25. Jadi titik ini yang ini itu 75,25. 75,25 dan ini tadi 40, 60. Lalu kita uji keempat titik tadi ke persamaan Z tadi, Z maksimal tadi. Z kan tadi 2000x tambah 3000. Ini x1 tambah 3000x2. Kita tinggal masukin aja, misal titik 40, 60. 40 ini kita masukin ke nilai x1-nya, x1 ini. Terus 60 kita masukin ke nilai x2-nya. Baru kita tambahin aja hasil 260.000. Kemudian sama yang 7525, 75 ini kita masukin ke nilai x1. 25 ini kita masukin ke nilai x2. Apalah hasil 275.000. Begitu juga nilai 40,0 dan 90,0. Terus kita cari yang paling untung mana? Yang paling untung itu yang ini. 260.000 paling tinggi. Itu di titik 40, 60. Maka inilah
nilai optimalnya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi untuk keputusan optimal produksi itu adalah produksi 60 box X1 atau 40 box soda dan 60 box X2 atau 60 box minuman energi, seperti itu. Nomor 1 selesai. Kita lanjut ke nomor 2 mengenai minimasi. Tadi kan mengenai maksimasi. Kita baca soalnya. Seorang akan mengirimkan 120 kardus dan 88 peti melalui jasa pengiriman. Tersedia dua pilihan, yaitu bus dan truk. Bus kapasitasnya 20 kardus dan 8 peti. Dengan sekali kirim harganya 1 juta. Kemudian truk memiliki kapasitas 500 kardus dan 16 peti dengan sekali kirim 880.000. Nah, ini tabelnya. Sini juga ada informasi. Ini ada informasi tabel yang memudahkan kita untuk membaca soal. Itu pertanyaan ya. Tentukan jenis dan jumlah moda optimal yang dipilih agar biaya pengiriman seminimal mungkin. Jadi nanti kita pilih bus atau truk, busnya berapa, truknya berapa gitu. Oke. Seperti biasa kita bahas fungsi tujuannya, yaitu minimasi biaya dengan menentuin jumlah moda optimal. Busnya berapa, truknya berapa. Terus variabel keputusannya, jumlah moda bus dan truk. Lalu parameter constraint, itu ada ya angka-angka kuantitatif. Biaya kirim bus 1 juta, biaya kirim truk 880.000, dan lain-lain. Bisa kalian baca sendiri. Kemudian kita akan membuat modeling. Modeling pertama, variabel keputusan. Variabel keputusannya apa? Variabel keputusannya tadi jumlah bus atau jumlah truk yang harus kita pakai gitu. Kita anggap bus itu X1 dan truk X2. Lalu kita modeling fungsi tujuannya. Fungsi tujuan adalah minimasi. Kita ingin meminimasi biaya kirim. Biaya kirim dengan memilih berapa bus, berapa truk. Oke. Supaya biaya kirimnya itu yang paling kecil, paling hemat. Minimasinya dari fungsi harga kirim. Harga kirim bus yang X1 itu sekali kirim 1 juta. Terus yang biaya itu 800.000. Tuh. Ini adalah fungsi minimasinya. 1 juta X1 tambah 800.000 X2. Kemudian modeling dari constraint-nya. Nah, di kasus minimasi ini kita itu akan meminimasi dengan berdasarkan apa yang harus kita keluarkan, apa yang harus kita lakukan gitu. Yang harus kita keluarkan atau harus kita lakukan itu adalah harus kirim 120 kardus dan harus kirim 88 peti. Jadi bentuk matematikanya itu untuk kardus itu tidak boleh kurang dari 120, karena kan bahasanya itu harus kirim 120 gitu. Jadi 119 nggak boleh. Makanya bentuk matematikanya itu harus besar dari sama dengan 120. Begitupun dengan yang peti. Dia harus kirim 88. Berarti bentuk matematikanya itu besar dari sama dengan 88. Nah, yang kardus itu di bus dia bisa berapa dan di truk dia bisa berapa gitu. Nah, di bus dia mampu 20 kardus, 20 X1. Kemudian di truk dia mampu membawa 15 kardus. Nah, terus yang peti itu di bus berapa, di truk berapa. Di bus dia mampu 8 peti. Kemudian di truk dia mampu 16 peti. Nah, untuk yang X1 X2 ini hanya constraint tambahan supaya nilai X1 X2 itu tidak negatif.
Kemudian membuat grafik. Kita membuat grafik, terus kita nantiin titik, terus kita uji titik. Grafik di garis 1. Garis 1 tuh di constraint yang pertama. Kita ada dua constraint yang ini sama ini. Jadi nanti bakalan ada dua garis. Garis pertama, di constraint pertama, 20x1 tambah 15x2 sama dengan 120. Kita 00 kan? Jika x1-nya 0, maka x2-nya berapa? Dapatlah hasil 8. Oke, mungkin saya jabarin sekali lagi ya. Ini 20x1 tambah 15x2 sama dengan 120. Nah, x1-nya 0, berarti 20 kali 0, 0. Ditambah 15x2 sama dengan 120. Maka x2-nya sama dengan 120 bagi 15, 8. Jadi x1-nya 0, terus x2-nya 8. Gitu. Ini saya hapus dulu. Oke. Terus jika x2-nya 0, maka didapat x1-nya 6. Jadi di garis 1, titik koordinat itu ada 0,8 dan 6,0. Begitupun dengan garis 2, cara yang sama. Kita dapat di garis 2 titik koordinatnya itu 0 dan 5,5. Kemudian 11,0. Oke, ini grafiknya. Kalau saya jabarkan, tadi garis 1 itu 0,8 di sini, terus 6,0 di sini. Di sini. Terus kita hubungkan garisnya di sini. Terus garis 2, 0,5,5 di sini, terus 11,0 di sini. Terus dihubungkan gitu. Terus kita cari daerah penyelesaiannya. Kita lihat di sini, garis 1 itu dia besar dari sama dengan. Berarti ke atas. Garis 1 yang ini. Nah, daerahnya ke atas. Ini. Garis 2 itu juga sama. Dia besar dari sama dengan. Berarti dia ke atas. Sini. Nah, daerah penyelesaian itu apa tadi? Yang daerah yang terkena seluruh arsiran dari garis. Yang terkena seluruh arsiran dari garis itu yang ini. Yang ini. Nah, seluruh daerah ini. Ini adalah yang terkena arsirannya. Oke, jadi titik yang akan kita uji itu ada ini titik di sini. Yang satu, terus titik yang di sini. 2, terus titik yang di sini. 3. Titiknya ini kan udah kita ketahui tadi. Ini titiknya tadi 0,8. Dan titik ini tadi 11,0. Oke. Yang ini berapa? Belum kita ketahui, makanya kita cari. Titik ini dicari dengan mencari perpotongan garis. Ini kan perpotongan garis ini dan garis ini, perpotongan garis 1 dan garis 2. Kita cari titik perpotongannya. Perpotongan garis 1 dan 2. Perpotongan antara constraint 1 dan constraint 2. Oke. Di sini saya ingin menyamakan nilai X1-nya. Gimana supaya 20 sama 8 itu nilainya sama? Saya punya ide, 20 kita kaliin 2. Ini kita kaliin 2. Persamaan ini kita kaliin 2. Terus yang bawah kita kaliin 5. Nanti kan hasilnya 20 kali 2 itu hasilnya 40x1. Terus 8 kali 5 itu hasilnya 40x1. Nah, jadi nanti ntar nilai x1 yang sama bisa kita coret. Terus kita cari nilai selanjutnya, persamaan yang ini
kita kaliin 2 semua. 20 kali 2 40, 15 kali 2 30, terus 120 kali 2 240. Begitupun yang bawah, 8 kali 5 40, terus 16 kali 5 80, terus 88 kali 5 440. Terus kita kurangi persamaannya. 40 kurang 1 kurang 40 X1 habis. Oke, terus 30 kurang 80 X2 hasilnya minus 50 X2. Terus 240 kurang 40 minus 200. Didapatlah hasil X2 itu 4. Terus kita cari nilai X1-nya. Kita cari dengan kita masukin nilai X2-nya ini ke salah satu persamaan bebas. Saya ambil persamaan yang ini. Saya ambil persamaan yang ini. Oke. 8X1 tambah 16X2. X2-nya 4, kita masukin. Tadi kan ini 16X2 tuh. Nah, terus X2-nya kita ganti 4. 16 kali 4. 16 kali 4 itu 64. 88 kurang 64 itu 24. Jadi nanti 8X1 sama dengan 24. Mungkin di sini saya tulis saja 8X1 sama dengan 88 kurang 64. 8X1 sama dengan 24. X1 sama dengan 24 bagi 8, 3. Dapatlah X1-nya sama dengan 3. Jadi titik perpotongan ini itu nilainya 3,4. X1-nya 3, X2-nya 4. Selanjutnya kita menguji titik. Titiknya tadi ada 3,4. Nih, tadi ada 3 titik. Titik yang ini 0,8, terus 3,4, terus 11,0. Kita uji ke persamaan Z. Z-nya tadi ini ya harga kirimnya 1 juta X1 dan 0,8 juta X2. Ini saya sederhanakan aja supaya nggak terlalu banyak. Ini tulis 1 juta, 0 kan banyak. Kita masukin 3, kita masukin ke nilai X1. Terus 4, kita masukin nilai ke X2. Dapat hasilnya 6,2 juta. Terus yang ini 0,8, dapat hasilnya 0,4. Terus 11,0 hasilnya 11 juta. Oke. Nah, yang paling minimum biaya kirimnya itu yang ini. 6,2 juta. 6,2 juta itu 3 dan 4. X1-nya 3, X2-nya 4. Nah, X1-nya tadi apa? X1-nya itu bus. X2-nya truk. Jadi, agar biaya minimal yang harus kita pilih itu adalah 3 bus dan 4 truk. 3 kali kirim pakai bus dan 4 kali kirim pakai truk. Agar 120 peti dan 110 kardus 88 peti tadi yang pengen kita kirim itu terkirim semua pakai 3 bus dan 4 truk, biayanya paling minimum 6,2 juta. Oke, kita coba bandingkan. Coba kalau kita pilih pakai 0 bus dan 8 truk, hasilnya 6,4 juta. Kalau kita kirim semuanya pakai bus, 11 kali bus terus dan 0 truk, hasilnya 11 juta. Dan itu hampir 2 kali lipat mahalnya. Oke, mungkin itu dulu ya. Oh ya, di sini saya juga menyarankan ada aplikasi ada aplikasi namanya Personal Research, bisa kalian download di HP. Karena nanti ini beberapa fiturnya bisa mendukung FireOS 1 ya. Nanti kalian akan belajar assignment problem, transportasi juga ada, terus ini programming. Jadi ini bisa kalian coba untuk ngetes jawabannya. Kalau misalkan kalian bisa cari terus benar apa enggak. Di sini ini soal nomor 2 tadi. Saya cek pakai ini hasilnya sama ya 34. Terus ini soal nomor 1 tadi hasilnya sama 40 dan 60. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.